Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam baik lainnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan visi misi, fasilitas serta tujuan dibuatnya market dari kelompok kami. Yang pertama, kenapa sih kita memilih konsep yayasan untuk menjadi tujuan market kami? Tujuan berdirinya yayasan pendidikan ini adalah agar kita dapat lebih mendalam mengetahui kebutuhan dan melejitnya potensi tersembunyi dari anak berkebutuhan khusus. Selain itu, yayasan ini juga hadir untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara tanpa adanya stigma di masyarakat, membekali mereka dengan keterampilan yang nyata agar lebih mandiri di masa depan, serta menjadi mitra terpercaya bagi orang tua dalam menumbuhkan ruang empati yang lebih luas di masyarakat. Lalu ada fasilitas apa aja sih di market kita? Yang pertama di sini ada ruang aktif, ada toilet tentu saja, ada ruang khusus, ruang vokasi, taman, lapangan upacara, lapangan olahraga, ruang relaksasi, ruang kelas A dan B, dan juga ruang guru. Apa sih visi dari market kita? Visi dari market kita adalah mewujudkan pusat pendidikan terdepan yang mengoptimalkan potensi unik setiap anak melalui layanan yang adaptif, penguatan kesejahteraan emosional, penguatan perilaku positif, serta pembelajaran yang bermakna dan kualitas. Lalu ada misinya nih teman-teman. Yang pertama ada menyelenggarakan layanan pendidikan yang adaptif, individual, dan berbasis bukti untuk mengoptimalkan potensi unik setiap anak sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik perkembangannya. Lalu yang kedua, ada mengembangkan program pembelajaran yang bermakna dan berkualitas melalui penerapan strategi, metode, dan media yang mendukung perkembangan akademik, sosial, emosional, serta kemandirian peserta didik. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan kesejahteraan emosional anak dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, suportif, ramah anak, serta juga layanan pendampingan yang mendukung regulasi emosi dan kesejahteraan mental. Lalu yang keempat, ada membentuk dan mengembangkan perilaku positif serta keterampilan sosial adaptif melalui intervensi perilaku yang terstruktur, pembiasan karakter, dan pengalaman belajar yang mendukung interaksi sosial yang sehat. Yang kelima, ada menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan perkembangan anak, termasuk ruang regulasi emosi yang sensory friendly. Lalu yang selanjutnya ada ruang aktivitas yang terstruktur, menunjang perkembangan perilaku sosial serta motorik anak. Lalu yang keenam, membangun kolaborasi multidisiplin yang berkelanjutan antara pendidik, psikolog, terapis, keluarga, dan tenaga profesional lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi layanan pendidikan dan perkembangan anak. Lalu yang ketujuh, ada mendorong partisipasi aktif dari keluarga, masyarakat dalam mendukung proses pendidikan, pengembangan potensi, dan kesejahteraan anak yang menyeluruh. Terdapat dua kelas yang dibangun sebagai ruang yang aman dan nyaman agar siswa dapat melakukan pembelajaran akademik, mengembangkan komunikasi dan bahasa, mengembangkan keterampilan sosial, serta mengembangkan karakter siswa. Ruang guru. Nah, ruang guru ini berfungsi sebagai pusat koordinasi atau administrasi di sekolah. Nah, yang dapat dilakukan guru di dalam ruangan ini adalah yang pertama itu adalah merancang program pembelajaran yang disesuaikan untuk anak hambatan emosi dan perilaku. Selanjutnya, membuat program pembelajaran individu atau PPI yang juga disesuaikan dengan jenjang, level, kemampuan, bakat, umur, dan juga mungkin tingkat hambatan yang dimiliki. Yang selanjutnya itu melakukan evaluasi pembelajaran peserta didik yang dari awal hingga sampai saat ini bagaimana dalam proses perkembangannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, fungsi ruang guru itu adalah sebagai tempat berdiskusi antara guru dengan tenaga profesional seperti psikolog dan juga terapis. Di ruang guru ini juga sebagai tempat berkomunikasi antara guru dan orang tua mengenai perkembangan anak. Ruang guru ini menjadi salah satu tempat yang penting karena menjadi pusat dalam menjalankan layanan pendidikan agar layanan pendidikan itu berjalan dengan baik. Di ruang aktif ini kami juga memiliki berbagai fasilitas seperti pull up, lalu jaring panjat anak, dan kegiatan inbound lainnya yang dapat dicoba anak.
Lalu, ruangan ini juga didesain semi terbuka untuk memudahkan sirkulasi udara agar anak dapat bergerak aktif tanpa merasa tidak nyaman. Begitu. Di dalam maket juga terdapat ruang vokasi yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan hidup dan kemandirian peserta didik. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain adalah seperti kerajinan tangan, memasak sederhana, dan latihan keterampilan kerja sederhana. Tujuan utamanya ruang vokasi adalah mempersiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di masa depan. Ruang relaksasi merupakan salah satu fasilitas terpenting dalam sekolah ini. Karena dengan adanya ruang relaksasi, siswa dapat dibantu untuk meregulasi emosinya, menenangkan jika terjadi stres atau overstimulasi, mengurangi kecemasan dan perilaku tantrum, serta meningkatkan fokus sebelum kembali mengikuti pembelajaran. Ruangan relaksasi terdapat alat-alat untuk melatih sensoriknya, beanbag atau kursi santai, musik relaksasi, dan alat stimulasi sensorik. Ruang UKS atau unit kegiatan sekolah. UKS berfungsi sebagai pusat pelayanan besar yang ada di sekolah. Kegiatannya meliputi yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan ringan. Yang kedua, pemeriksaan rutin sederhana. Yang ketiga, edukasi pola hidup sehat dan bersih. Yang keempat, tempat istirahat sementara bagi peserta didik yang kurang enak badan.